Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Kami membicarakan mengenai produk Intercharge Series dari International Paint. Seperti biasa di acara Product of the Week, Katalog Pro tidak sendiri. Katalog Pro dibantu oleh salah satu specifier arsitek, dan kita masih dibantu oleh Mbak Frisil dari Detail Studio. Halo Mbak Frisil. Halo Pak Bayu, halo semua. Kita kehadiran International Paint dan diwakili oleh Pak Yaya. Halo, selamat siang Pak Yaya. Halo, selamat siang. AkzoNobel sendiri berdiri sejak tahun 792 atau mungkin 200 tahun lebih ke belakang ya. 200 tahun kita sudah mulai dan kita sudah eksis melalui brand kita Siken. Mungkin yang suka pakai mobil-mobil lumayan high class itu masih menggunakan Siken. Nah, Siken teriring waktu kita juga AkzoNobel sering banyak mengakuisisi beberapa produk-produk yang punya teknologi tinggi. Kemudian di tahun 2008 salah satunya adalah sister company kami nih, ada ICI. Namun sebelum ICI kami terlebih dahulu di tahun 94 sudah diakuisisi oleh AkzoNobel. Jadi AkzoNobel International Paint sama ICI ini saudaraan nih sekarang dari tahun 2018, dan kita selalu jalan bareng di mana produk yang digunakan itu adalah dekoratif, maka Dulux yang masuk. Tetapi dalam satu proyek biasanya ada berbagai macam kebutuhan, bukan hanya dekoratif tapi dia butuh protektif juga, sehingga kami ada di situ. Dan di tahun 2017 juga kita sudah mengakuisisi Plascrete, teknologi untuk konkrit cementitious. Kemudian sebelumnya di tahun 2016 kita juga akuisisi BASF. Tapi jangan salah, BASF ini bukan keseluruhan ya, hanya di industrial coating bisnisnya saja. Yang AkzoNobel akuisisi gitu. Jadi di lain kesempatan mungkin kita masih kompetitor gitu ya. Dan yang terbaru beberapa dekoratif coating juga yang dari Spanyol, Malaysia juga banyak yang sudah masuk ke AkzoNobel. Nah, jadi singkatnya kita memang sudah eksis sejak lama di dunia perkotaan, di dunia proteksi gitu. Itu kira-kira mengenai history AkzoNobel. Ada 4 brand yang eksis. Nah, ini brand kita International Paint Indonesia, khusus untuk protective coating. Jadi kaitannya sama baja aja ini. Oke, kemudian brand kita nih, ini walaupun kalau dilihat dari peta seluruh Indonesia kita ada, jangan berharap ini di toko material kita bisa beli, Pak. Karena memang kita tidak ada ya, untuk di retail. Jadi kita kebanyakan lebih based on project, tapi jangan khawatir. Kita di beberapa area itu ada distributor, dari mulai Sumatera sampai ke Sorong juga kita ada distributor sama reseller. Jadi tidak khawatir. Dan bedanya itu aja sih, tidak bisa dibeli di toko material. Karena mungkin kelasnya beda kali Pak ya. Jadi ya itu kira-kira. Kemudian lokasi pabrik kita di Cikarang, dan semua sudah tersertifikasi baik itu ISO maupun dari OSAS, dan total area kita sekitar 33,4 hektar. Fasilitas kita sudah terintegrasi nih penggunaan komputer dengan MRP system. Dan sebagai informasi juga bahwa seluruh range produk yang kami punya di International Paint, 90% specialty produk kita sudah diproduksi di Indonesia. Jadi salah satunya adalah fireproofing misalkan gitu ya. Dulu kita masih ngap-ngapan tuh harus impor dari beberapa negara, sekarang justru kita supply ke beberapa negara gitu. Berarti pendistribusian bisa lebih cepat ya Pak? Dan apapun yang diminta 90% bisa itu sudah. Itu kelebihan kita Pak dibanding yang lain Pak. Kita specialty produk kita sudah di lokal, jadi di Cikarang semua. Nah, kemudian area-area yang kita bisa protect atau produk kita bisa di mana saja di aplikasi,
Jadi sebagai kita anti korosif, kemudian juga ada fire protection untuk structural steel, kemudian di underwater juga misalkan ada di desain di jembatan, misalkan itu untuk anti falling juga kita ada, untuk temperatur tinggi juga kita ada, bahkan untuk storage tank. Biasanya kalau di bangunan mungkin ada di ground water tank misalkan gitu ya, itu juga kita ada. Nah, pada kesempatan ini saya sih lebih memfokuskan ke fire protection atau passive fire protection gitu. Nah, sebelum itu mungkin saya ada sedikit video yang bisa dilihat mengenai company profil kami. juga penasaran nih, tadi Bapak bilang pasif kan, pasif fire protection ya. Itu maksudnya apa gitu Pak? Berarti kan ada yang aktif nggak sih? Oh iya, betul sekali. Di mana ada pasif pasti ada aktif. Oke, jadi sebelum itu apa sih sebenarnya passive fire protection? Jadi passive fire protection itu dia fire proteksi yang tidak membutuhkan aktuasi apa-apa. Jadi tidak membutuhkan penggerak apa-apa. Dia akan berfungsi sesuai desainnya ketika dia terekspos api. Jadi nggak kayak yang aktif. Kalau aktif kan dia harus ada penggerak. Misalkan APAR harus digunakan atau pemadam kebakaran harus dipanggil dulu, lewatin macet gitu kan. Kemudian sprinkler misalkan ya, sprinkler kan harus ada pompa dulu, ada detektor dulu masuk, baru dia nyala gitu. Atau hidran juga kadang-kadang menggunakan pompa ya kan. Pompa juga kadang-kadang sering rusak. Dan beberapa kejadian kebakaran kebanyakan yang aktifnya nggak berfungsi dengan baik dan benar gitu. Nah, pasif ini jadi sebetulnya lebih ke double cover lah antara yang aktif dengan yang pasif ini. Jadi kombinasi. Jadi jadi pasif fire protection ini sebetulnya tujuannya bukan supaya tidak kebakaran gitu, tapi memang untuk menahan struktural agar tetap utuh. Kenapa? Karena memang supaya rubuh. Baja itu sebenarnya tidak terbakar, tetapi panas itu akan mempengaruhi kekuatan daripada baja itu sendiri gitu. Jadi banyak sekali produk yang bisa digunakan sebetulnya. Seperti fiberboard, kalsium, semen itu juga dapat digunakan dan banyak digunakan. Tetapi kami tidak punya produk itu untuk infrastruktur. Jadi kami hanya punya yang namanya intumescent. Nah, bertanya lagi nih, apa sih intumescent gitu kan ya?
Oke, sebelum saya jelaskan mengenai intumation, jadi di passive fire protection ini sistemnya selalu seperti di gambar ini nih. Di gambar ini. Nah, jadi banyak selalu di beberapa proyek itu menanyakan kenapa sih harus blasting nih. Ini kan lapisan pertama nih harus ada blasting dulu. Blasting, kemudian ada primer, kemudian ada fire protection dan top coat. Jadi pada umumnya kalau coating ditempelkan di besi ya, itu harus benar-benar nempel. Ada apa namanya? Ada nempel yang baik lah, pengikat. Jadi harus ada profil, dan juga di sana kan ada mill scale. Mill scale itu cukup licin, sebetulnya dia proteksi juga, tetapi hanya sementara. Jadi butuh bonding, maka diperlukan primer. Nah, primer ini baru dilakukan fire protection. Setelah itu baru finish. Nah, finish ini sebetulnya sebagai estetik saja, tetapi selain itu dia ada fungsi sebagai proteksi dari fire protectionnya itu sendiri nih, di lapisan yang fire protection. Nah, ini tuh selalu dalam satu spesimen tes. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan nggak di blasting gitu kan, kecuali ada manufaktur yang sudah melakukan tes itu. Kenapa harus di bonding yang kuat? Jadi pada saat terjadi kebakaran dia tidak jatuh materialnya, karena fungsi fire protection itu nanti ada semacam car gitu. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan, ada semacam car yang dia harus nempel utuh, nempel kuat, supaya panas nanti tidak masuk ke dalam steel itu sendiri gitu. Oke. Nah, ini apa sih intumation? Intumation berarti intumation itu swell up, artinya ada mengembang dia ya, mengembang. Jadi pada saat terjadi kontak dengan api, dia akan mengembang, membentuk carbon char. Nah, ini char itu berfungsi untuk sebagai insulasi, untuk menahan panas supaya panas tidak masuk ke dalam steel. Jadi steel sesuai dengan desain tertentu. Misalkan desainnya 2 jam, dia berharap sebagai insulasi 2 jam gitu. Gitu kira-kira. Sebetulnya kalau berarti dia akan menggendut. Iya, menggendut. Menggendut, tapi dia sedikit-sedikit ketika terekspos api ya, nggak sekaligus. Oh, oke. Gitu. Nah, Bapak jadi ada nggak, Pak, yang dia video dia swell up-nya, Pak? Oke, ada. Sebentar ya. Jadi bagaimana proses pembentukan char itu ketika terekspos dengan api? Ensure that a Ini product is kira-kira fit for seperti purpose, ini. not only in terms of fire Bisa resistance. di-zoom, Pak? Di zoom, di gimana ini ya zoomnya ya? Ini mah udah full ini. Sudah, Pak, sudah. Maaf, internet Sudah, ya? saya agak lambat sepertinya. Ini ada video. Ya, jadi ya ini dia sedikit-sedikit jadi sedikit-sedikit dia terekspos api, dia akan mengembang. Nah, ini char ini memproteksi panas supaya dia tidak masuk ke dalam steel itu sendiri gitu. But also in terms of testing and assessment, terus together with independent third-party certification. itu kira-kira Mbak Priscil. Mbak Priscil, mohon instruksi sedikit. Pak, saya jadi ada pertanyaan Pak Yaya. Pak, Ya, silakan, kira-kira sampai akhirnya itu mengembang ya. gitu dari International Paint sudah ngetes kan pasti Pak? Itu Ya. berapa lama biasanya Pak? Dan berapa Celsius atau Fahrenheit gitu Oke. kadar panasnya dari api itu biasanya Pak? Jadi mengembang berapa lamanya itu tergantung tadi banyak hal yang bisa mempengaruhi. Pertama, fire rating tentunya ya. Fire rating untuk berapa lama? 1 jam kah? 30 menit kah? Atau 2 jam langsung? Itu ya sesuai dengan fire rating, sesuai dengan desainnya. Gitu. Jadi kalau misalkan berapa temperaturnya, nah ini
ada ini lagi sebetulnya temperatur ada dua macam, yang satu temperatur cellulosic fire, yang kedua ada hydrocarbon fire. Kebetulan saya tidak menyiapkan slide-nya mengenai itu. Jadi temperatur yang cellulosic ini sumber yang diakibatkan dari material-material yang disebabkan oleh material-material selulos seperti kertas, kayu, misalkan meja ya, karet gitu ya. Nah itu selulosik, dan itu cenderung maksimum temperatur yang terjadi itu hanya 925 derajat Celcius. Beda dengan hidrokarbon. Nah kalau hidrokarbon lebih dari itu, bisa mungkin di atas 1000 derajat. Nanti jadi kalau tanya berapa temperaturnya itu sekitar di range itu, tentu dari mulai kecil sampai besar, dari mulai awal kejadian kebakaran sampai dengan selesai. Nah ilustrasinya seperti ini. Jadi ini beam ketika dia teraplikasi, sudah diaplikasi fire protection, kemudian terekspos api, dia akan mengembang seperti ini. Membentuk char. Jadi char ini menginsulasi api ini, panasnya tidak sampai ke steel itu sendiri, sehingga steel tetap punya kekuatan gitu. Nah ini kira-kira seperti ini nih ya ilustrasinya yang tadi. Jadi steel itu memang tidak terbakar, tetapi kalau dilihat dari strength faktor dari steel misalkan ya, di temperatur 550 derajat itu dia sudah hilang sekitar 40% kekuatannya. Jadi 550 derajat itu hanya dicapai dalam waktu kira-kira di bawah 10 menit. Itu temperatur pada saat kebakaran sudah mencapai 550 derajat, atau kita katakan sebagai temperatur kritikal. Jadi critical core temperatur dari material steel yang digunakan sebagai support gitu. Jadi kebayangkan kalau misalkan tidak diproteksi bajanya, langsung roboh tuh gedung gitu kan ya. Ya makanya sekarang cukup masif kebutuhan fire protection ini di hampir di seluruh dunia itu cukup masif. Karena sudah mulai aware antara owner, kontraktor, desainer, structural engineer, semuanya sudah aware mengenai kebutuhan safety supaya gedung atau bangunan tidak terjadi kecelakaan yang merusak gitu ya. Berarti kapan Pak? Ya, Mbak. Suatu struktur dibutuhkan proteksi tersebut gitu ya. Berarti dari awal ya Pak ya, saat bangunan tersebut jadi, atau misalnya nih kalau misalnya udah kepalang ya, maksudnya sudah terbangun Pak, terus strukturnya mungkin baru sadar nih owner, bisa nggak gitu Pak? Oke, menarik nih. Ini saya juga punya kasus beberapa permintaan yang akhirnya saya tidak bisa memenuhi karena ownernya itu sendiri juga tidak mau ikut tidak mau mengikuti rekomendasi lah istilahnya kan. Jadi ini supaya aware saja bahwa kebutuhan passive protection itu sejak awal desain sebetulnya. Sejak awal desain kita sering banyak kerjasama dengan beberapa desainer, baik itu structural engineer, owner maupun arsitek, untuk ikut mendesain fire protection itu sendiri gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sudah gedungnya jadi ya, katakanlah steelnya sudah tererection, tetapi dia butuh fire protection. Nah ini yang sulitnya kenapa? Sebetulnya yang tadi kembali ke ini kembali ke sistem yang ini nih. Terkadang steel yang sudah dipasang itu nggak diapa-apain, dia hanya pakai zinc chromat gitu ya. Yang penting ada primernya lah, primer zinc chromat, tanpa ada blasting gitu kan, kemudian udah di atas. Nah tiba-tiba ada kebutuhan fire protection karena misalkan harus ngikutin regulasi, harus ngikutin untuk supaya dapat asuransi, misalkan ya persyaratan asuransi. Betul. Dia ngikutin itu. Nah itu karena memang dari awal dia tidak aware. Jadi sulit dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah mau nggak blasting.
sudah di atas loh lantai, misalkan lantai 70 di crown misalkan. Saya kemarin ada tuh yang minta kayak gitu di crown. Nggak apa-apa, saya bisa supply untuk fire protection di atas, tapi harus di blasting. Harus di blasting. Kalau tidak di blasting ya bentuk profil dulu. Kalau nggak bisa blasting ya power tool lah, pakai power tool tapi dia membentuk profil gitu. Bisa hasilnya membentuk profil setara blasting. Baru dilakukan primer. Jadi yang sudah ada harus dikupas dulu, Mbak. Dikupas, baru kemudian dilakukan rutan fire proofing sampai berikutnya. Jadi ini nih minimum requirement fire skenario. Saya biasanya saya menyebutnya sebagai fire skenario. Jadi minimal itu tadi ada surface preparation blasting misalkan ya. Itu surface preparation blasting sudah minimum SA2,5. Kemudian fire ratingnya mau berapa jam? Jadi bukan kapasitas kami sebagai manufaktur fireproofing, tetapi kami hanya menerima informasi kebutuhannya adalah 60 menit, 30 menit atau 1 jam gitu kan ya. Nah, baru kemudian mau mengacu ke mana sertifikasinya. Artinya produk itu kan sudah dites, harus sudah dites. Dites itu menggunakan beberapa referensi, misalkan British Standard atau European Standard, Australia Standard atau UL Standard lah yang paling ekstrim. Nah kalau certifier ini third party-nya lah, third party certifier juga nggak ada masalah, atau misalkan building code misalkan gitu juga nggak ada masalah. Yang penting ini sertifikasinya. Yang keempat mengenai produknya sendiri. Apakah mau menggunakan intumation ataukah menggunakan semen, atau mungkin intumationnya mau jenis water based yang minimum requirement tuh yang diperlukan. Dan itu kalau di satu di spesifikasi standar itu disebutkan itu kalau mau itu. Oh iya, jadi berarti ini beda-beda ya Pak ya? Beda. Saya baru tahu nih ada waterborne, ada solventborne. Ya beda-beda. Ini bedanya apa? Maksudnya keuntungan dan kekurangannya apa gitu Pak? Oke, jadi kalau waterborne ini, nah ini langsung ada di slide-nya ya, kebetulan banget nih. Oke, jadi kalau waterborne atau water based product umum biasanya dia kebutuhan karena friendly environment lah. Dia ada kebutuhan untuk green building, misalkan di gedungnya harus dapat sertifikat platinum green building. Nah, itu produk-produknya kan dia harus green. Akan tetapi dia sebenarnya punya kelemahan juga karena dia terbatas lingkungannya. Misalkan di pinggir pantai itu tentu tidak direkomendasikan menggunakan water base. Karena tingkat korosivitasnya yang cukup tinggi. Kemudian di area yang cukup humidity-nya yang cukup tinggi juga tidak direkomendasikan. Makanya biasanya water base itu hanya diaplikasi di area yang environment-nya C2. Kalau menurut ISO itu C2 itu seperti misalkan di dalam gedung. Di dalam gedung yang cukup rapat lah, tingkat korosivitasnya yang cukup rendah. Dia hanya mungkin yang pengaruh itu dari AC saja. Nah itu. Dan kelebihannya sendiri dia di aplikasinya hanya boleh dilakukan di onsite. Onsite itu artinya harus sudah tertutup, sudah terpasang gitu ya, sudah ter-erection, baru di aplikasi. Kenapa? Karena ini water base ini rentan terhadap air. Jadi dia akan reaksi kembali ketika dia kontak dengan air. Makanya ketemu air itu haram kalau kita bilang haram ketemu air. Oh gitu. Iya, makanya jadi harus ditutup dulu tuh kalau mau aplikasi produk water base ini harus ditutup dulu. Mungkin sebelah mungkin ya dia masih bisa merekomendasikan itu, tetapi dari kami tetap tidak merekomendasikan untuk diaplikasi di luar itu karena di Indonesia sendiri jujur. Saya sering diskusi dengan tim structural engineer dari sisi produk, desain udah oke, tetapi kadang-kadang pelaksanaannya kudunya harus ditutup, malah dibiarkan di lapangan saja, baru dia di erection.
Udah gitu kalau udah rusak baru dia komplain produknya nggak bagus gitu. Ya, berarti kalau ini metodenya spray ya Pak ya? Atau sebenarnya bisa sih Pak dengan metode kuas misalnya gitu? Oke, metode yang direkomendasikan memang spray karena dia tipikal catnya cukup solid ya, cukup solid. Kemudian kayak membentuk pasta gigi lah, kira-kira bentuknya kira-kira seperti itu. Tapi dia nggak boleh ditambahin air juga, nggak boleh tambahin air. Nah, kemudian yang bisa dilakukan itu ya dengan spray karena dia ada perlu tekanan dan di nozzle-nya itu membentuk emulsi yang bisa halus, jadi permukaannya bisa halus. Itu kelebihannya Bu. Jadi kalau dia menggunakan roll dia akan sliding, kalau menggunakan dia kuas dia akan ada ininya, nggak bisa smooth. Harus ada kerjaan tambahan lah, harus diamplas lagi baru bisa di top coat gitu. Itu kira-kira. Kemudian finishingnya apa Pak ini untuk yang water base? Kalau finishing dia bisa menggunakan water base lagi. Kita beberapa produk Dulux juga sudah kompatibel. Misalkan pakai apa nama produknya Dulux yang itu Weather Seal misalkan ya. Itu sudah kompatibel. Verglow misalkan, Easy Clean itu juga sudah kompatibel. Tapi memang hanya untuk di area-area yang internal dalam arti hanya di dalam ruangan ya yang sudah tidak ada terekspos hujan segala macamnya gitu. Oh, berarti harus di top coat tadi ya Bapak bilang di top coat itu ya Pak. Berarti kalau hanya international plain aja finishingnya bisa Pak? Kalau dari Bapak itu. Kalau sebenarnya tidak ada masalah ketika misalkan tidak di top coat misalkan ya tidak butuh warna, tetapi ada cukup riskan ketika ada sumber air atau moisture yang bisa menempel di sana gitu. Makanya rekomendasi kita tetap digunakan top coat atau finishing. Itu bisa menggunakan produk kami sendiri, menggunakan poliuretan solvent, poliuretan ya, atau menggunakan Dulux misalkan, karena ada beberapa produk yang sudah kompatibel gitu dan sudah dilakukan uji. Oke, berarti kalau produk Bapak sendiri berarti warnanya hanya satu Pak. Ini yang terlihat putih ini ya Pak? Ya, kalau warna fireproofingnya itu memang putih Mbak. Jadi putih saja. Tetapi kalau makanya ada di sana fungsi top coat itu sebagai coloring. Ya, gitu. Sebagai estetik ya Pak ya? Estetik, bukan hanya sebagai selain itu juga fungsi sebagai proteksi fireproofing itu sendiri. Ya, oke. Ada lagi Mbak. Kemudian saya mau jelaskan ini juga nih Mbak. Ada selain solvent base, selain water base ada solvent base juga nih. Ya, Nah, solvent base ini malah dari sisi estetik, dari sisi base produknya juga sama, dia satu komponen. Kemudian juga dia warnanya putih. Tapi dia bedanya tadi kan air, ini solvent. Kelebihannya apa? Dia bisa diaplikasi off-site dan on-site. Jadi nggak perlu nunggu nggak perlu nunggu erection dulu, tutup dulu gitu ya. Jadi bisa dilakukan di workshop seperti pada umumnya steel biasa, dari mulai blasting, primer, fireproofing sampai top coat dilakukan di workshop. Setelah itu di deliver ke site, di erection, nanti tinggal touch up saja dan segera ditutup gitu. Dan environment cukup ini bisa sampai C3, bahkan sekarang setelah modifikasi itu bisa sampai C4 eksternal gitu. Internal C4 dan eksternal C3 gitu. Berarti Pak apa tadi yang interior nih sama eksterior itu agak beda ya Pak? Berarti kalau yang eksterior lebih disarankan pakai yang si solvent base ini? Sebetulnya ya memang betul ya. Jadi untuk eksternal ini disarankan di menggunakan solvent base, tetapi sebenarnya masih banyak kelemahan ya ketika dia eksternal ini dia terekspos secara luar biasa terhadap cuaca, baik itu hujan gitu ya, panas, benturan segala macam. Jadi ini bisa dilakukan untuk internal maupun eksternal sebetulnya. Tetapi ada lagi produk yang kita sarankan sebetulnya yang ideal itu digunakan di
eksternal menggunakan epoxy. Oh, beda ya Pak ya? Betul, beda. Tetapi kalau memang biasanya terbenturnya dengan budget, jadi ini pun sebenarnya bisa, hanya memang butuh ekstra hati-hati juga dalam sisi aplikasi, pelaksanaan erection maupun perawatannya nanti gitu. Beda dengan penggunaan yang epoxy. Gitu. Secara estetik, secara durability hampir sama lah dengan water based. Oke Pak, berarti ini Pak, kalau untuk struktur itu kan rata-rata kita juga terkena masalah korosi ya Pak ya. Nah itu kalau untuk produk ini sendiri gimana Pak terhadap korosi? Bisa nggak sih Pak untuk protek terhadap korosi juga, dan berapa lama Pak proteksinya? Betul, jadi gini Mbak, saya selalu balik lagi ke urutan tadi ya, antara blasting, primer, fireproofing sama top coat. Jadi ini sudah satu paket, kita selalu dalam satu sistem. Dia berfungsi sebagai anti korosif, berfungsi sebagai anti fire protection, dan juga pengen dilihat sistem inilah, tidak perlu yang aneh-aneh lagi. Jadi udah bisa anti korosif deh, gitu Mbak, kira-kira. Ya, oke Pak. Ya mungkin sistem seperti apa gitu Pak, yang struktur seperti apa yang membutuhkan si fire proteksi ini Pak? Misalnya kan kita ketemu banyak struktur ya Pak ya. Ya high rise, ada yang untuk mungkin di bandara itu kan yang expose gitu ya Pak. Ya, baik. Jadi kalau penggunaannya di mana gitu ya? Penggunaannya di mana? Yang pasti dia penggunaannya untuk structural steel. Sebenarnya ada produk yang passive fire protection untuk perimeter misalkan, tetapi fungsinya bukan untuk supaya dia ketahanan menahan beban, tapi ketahanan penjalaran api misalkan, atau kayak fire door misalkan gitu ya, supaya apinya tidak masuk ke ruangan lain. Itu juga sama passive fire protection. Nah kalau kami memang lebih spesifik itu high rise building maupun struktural yang memang menahan beban, dan di area-area yang di area yang publik gitu ya, katakanlah publik seperti gedung kan pasti publik ya, kantor maupun hotel atau apartemen yang didesain menggunakan steel. Jadi di situ kita diharapkan dapat mengaplikasikan passive fire protection itu, supaya tidak terjadi collapse ketika kebakar gitu Mbak. Jadi kalau misalkan kayak handrail gitu ya, handrail atau misalkan purlin di suatu bangunan pabrik itu ya, untuk apa nggak ada fungsinya juga di passive fire protection, hanya menghabiskan uang gitu. Walaupun saya bilangnya tadi untuk steel gitu ya, tapi kan untuk apa nggak ada fungsinya gitu ya. Jadi dengan mahalnya hanya ngecat untuk rail, handrail gitu misalkan. Nah, lain lagi dengan skybridge misalkan ya, untuk stairnya ya, itu mungkin perlu, karena orang untuk akses supaya dia jembatannya atau bridge-nya itu atau tangganya itu supaya tidak roboh. Pada saat kebakaran orang masih bisa lewat misalkan gitu, dengan lari misalkan gitu kira-kira. Jadi hubungannya dengan safety sih semuanya. Itu Mbak. Tentang safety ya. Iya. Nah ini Mbak, kebetulan mengenai produk rank yang tadi ya, yang untuk eksternal. Nah ini eksternal itu kita lebih menyarankan ke cellulosic epoxy. Jadi epoxy dia selain dia dapat diaplikasikan tadi di offsite maupun onsite ya, di workshop maupun di site, itu dari sisi environment dia mau di lingkungan korosif juga nggak ada masalah gitu. Misalkan kayak bangunan di mana ya, Pelindo Tower misalkan ya, gedung Pelindo lah di daerah sana pelabuhan itu, jika ada menggunakan besi itu eksternal nggak ada masalah dengan produk ini. Kemudian VOC-nya rendah, kalau ada green building juga bisa pakai ini. Dan yang pasti dia tahan impact, mau di palu mau di apa juga aja cukup kuat, dan tahan ledakan, sudah diuji tahan ledakan. Karena apa? Karena penting juga nih, mungkin beberapa gedung ada area-area yang
potensi terjadi ledakan seperti di power room misalkan ya, di power room ini pasti epoxy fire protection. Nah ini kemudian produk ini juga tidak bau dan solidnya cukup tinggi dan pastinya sangat cepat proses pengeringannya gitu dibanding dengan tadi ya yang akrilik, dia cukup agak dibanding dengan ini ya cukup lama lah dibanding dengan yang epoxy gitu. Jadi produktivitas jika menggunakan ini cukup tinggi karena ini kita nyebutnya sebagai premium product. Ya. Oh iya oke. Tuh. Nah ini ringnya jadi kalau terhadap benda tajam gimana Pak? Benda tajam seperti apa nih Mbak? Misalnya nih ada yang iseng gitu ya Pak ya? Ya, kalau yang ini yang tadi yang solvent based akrilik, water based akrilik itu mudah sekali tergores misalkan dengan benda-benda tajam seperti pisau gitu ya atau batu-batu itu. Makanya tadi saya bilang perlu maintenance yang cukup intensif gitu ya. Makanya tidak kita rekomendasikan untuk di area eksternal. Beda dengan internal yang di atas plafon misalkan gitu ya, yang kayak bandara kemarin gitu kan orang nggak mungkin menjangkau gitu kan ya karena benturan-benturan iseng-iseng pakai pensil gitu kan dicolok-colok rusak gitu. Nah ini perbedaan-perbedaannya dari secara kesimpulannya ya. Ada kita range namanya untuk 1 jam namanya 2060, kemudian ada Intercharge 2090 untuk 2 jam fire rating, kemudian ada 1190 untuk water base 2 jam dan 1260 untuk water base yang untuk 60 menit fire rating. Kemudian ada 212 sama Intercharge 3120. Nah ini yang premium produk kita, bisa di segala macam area, tahan ini Bapak Ibu juga mau Mbak Priscil mau colok-colok pakai pensil atau pakai palu ya nggak apa-apa gitu, paling rusak-rusaknya di top coatnya saja, dicat ulang gitu gampang. Itu kira-kira Mbak. Mau tanya nih Pak, kalau misalnya apakah sudah teraplikasi ya Pak ya? Nah itu catnya itu akan berapa lama gitu tahan Pak? Apa selama struktur itu berdiri fungsi dari proteksi fire ini terus bertahan Pak? Betul sekali Mbak. Jadi dia diharapkan bisa bertahan selama steel itu masih berdiri. Tentu ada perawatan tentunya ya. Kita juga nggak menjamin tadi orang bisa merusak misalkan seperti jika menggunakan acrylic intumation, orang iseng juga kalau dibiarkan begitu aja lama-lama cepat habis, rusak itu kan makin parah. Jadi dia ada touch up juga di situ. Jadi itu kita harapkan masih di selama steel itu berdiri dia masih dapat berfungsi. Kita ada contoh kasus tapi memang bukan di infrastruktur, kita di oil and gas itu dipasang di Pertamina ya, di Pertamina bukan di Pertamina sorry di Aceh di oil and gas sana di Arun. Itu di tahun saya belum lahir, di tahun 1978 itu diaplikasi dan baru di maintenance itu di tahun 2008. Wow, lama ya. 2008 itu pun hanya spot repair saja, kecil-kecil ada yang crack sedikit jadi dibenerin gitu, itu aja sampai sekarang masih bertahan gitu. Itu menggunakan jenis yang excellent ini, yang epoxy intumation gitu. Itu case-nya Mbak. Iya. Berarti ini Pak, tadi kan Bapak bilang bertahan seumur hidup ya. Terus berarti garansinya terhadap apa aja nih Pak? Dari International Paint ada kan ya garansi? Iya pasti ada ya. Cuma memang ini selalu banyak yang mispersepsi kalau fire protection maunya garansi fire protection gitu ya, garansi kebakaran gitu ya. Berarti harus nunggu kebakaran dulu gitu ya. Jadi tidak ada sebetulnya kalau untuk fire protection ini garansi untuk kebakaran itu tidak ada, dan nggak mau orang mau kebakaran dulu gitu. Jadi garansinya dalam bentuk corrosion protection. Kenapa corrosion protection? Ketika dia sudah terjadi kerusakan, maka
fire protection sendiri tidak berfungsi tentunya. Gitu. Iya dong, kalau misalkan korosi kan adanya di dasar base substrat dari steel itu sendiri. Kalau udah korosi dia pasti copot dong materialnya. Nempel lagi ya Pak? Iya, nggak nempel lagi. Kalau kebakaran ya udah ketemu langsung tuh sama panas sama api gitu kan. Nah dari situlah adanya corrosion protection yang dijadikan sebagai warranty lah gitu ya, garansi dari produk kami. Gitu. Berapa lama Pak garansinya? Kalau berapa lama tergantung Mbak, tergantung nanti produk yang digunakan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun gitu. Dan bisa jadi acuan untuk corrosion protection ada lagi namanya ISO 12944. Jadi ada design lifetime namanya ya, di design lifetime. Design time bisa dari mulai 5 sampai 15 sampai 25 tahun dan di atas 25 tahun. Tetapi bukan berarti desain itu memberikan suatu warranty. Jadi itu hanya sebagai desain lifetime saja gitu. Desain lifetime kan sampai major maintenance dilakukan gitu kan. Harusnya sampai benar-benar itu di rombak total, dicat ulang gitu kira-kira seperti itu. Lanjutkan ya. Nah, ini hubungannya dengan thickness nih. Jadi passive fire protection ini selalu berhubungan dengan thickness. Thickness itu banyak beberapa faktor nih. Jadi jangan kaget kalau misalkan setiap steel itu thicknessnya beda-beda. Jadi misalkan kolom A ukurannya sekian sama kolom B ukurannya lebih kecil misalkan ya. Itu thickness fireproofingnya itu pasti akan berbeda. Jadi lebih tebal yang kecil. Gitu. Oh, yang kecil lebih tebal? Iya, yang tipis itu lebih yang besar udah besar tebal lagi kan gitu ya. Itu pemborosan gitu. Jadi gini, ada beberapa faktor. Yang pertama itu tipenya nanti nih. Tipe api. Tadi kan kalau kita bicara di sini mungkin lebih ke cellulosic fire ya, di gedung atau bandara atau perkantoran. Kemudian ada durasi. Nah, durasi ini bisa 60 menit, 90 menit tergantung desain. 120 menit atau bahkan 4 jam misalkan gitu. Balik lagi tadi ada sertifikasi. Ini mempengaruhi thickness. Karena setiap sertifikasi itu thicknessnya pasti berbeda-beda. Gitu. Kemudian ada member type atau jenis beamnya ya, ada beam, ada pipa misalkan gitu ya, ada hollow. Itu beda-beda sama orientasinya. Orientasinya mau menghadap kemana sih gitu kan? Misalkan dia struktur beam penopang slab dari slab lantai 2 misalkan gitu ya. Nah itu kan satu sisinya itu pasti menempel di slab untuk menahan konkrit. Nah itu kan nggak perlu di fire protection. Otomatis apinya sendiri sudah tidak bisa masuk ke sana karena sudah tertutup oleh konkrit, gitu kan? Jadi areanya hanya terekspos 3 sisi, atas, samping, bawah. Sedangkan yang paling atas tertutup konkrit. Nah itu pasti akan kecepatan transfer panasnya akan lebih rendah dibanding jika ada 4 sisi sumber apinya, sehingga thickness-nya akan lebih rendah gitu. Kemudian ada section factor. Jadi section factor itu nanti akan kita hitung perbandingan antara luas area permukaan dengan ketebalan gitu ya. Jadi ketemu angka section factor, nanti baru ketemu di kemudian ada limiting steel temperature yang tadi ya CCT itu ya 550 derajat misalkan. Kemudian baru dari situ ketemu berapa thickness-nya untuk profil steel itu sendiri yang bisa dilihat di sertifikat gitu. Jadi nggak serta-merta fireproofing ini 1 jam, 2 jam nih internasional kasih thickness-nya segini gitulah. Hitungan payaya nih lah gitu ya. Nggak gitu. Atau cuma kayak wet paint semuanya rata gitu. Itu mungkin bisa saja, tetapi standarnya mungkin yang berbeda. Biasanya China standar misalkan gitu ya. Itu satu thickness for all section gitu kan. Jadi semua satu thickness tapi untuk semua cover semuanya gitu. Nah, di sini pun sebenarnya bisa melakukan pendekatan itu, tetapi pasti akan diambil dari yang tertebal.
kalau diambil yang tertebal nanti diratakan semua steel, pokoknya tebalnya sekian. Jadi mahal ya Pak? Kosnya kan mahal. Nah itu nggak mungkin. Makanya sudah ada sih nih yang mau regulasi atau standar-standar yang membuat seperti itu gitu supaya lebih optimal gitu. Nah ini tadi member orientasi, jenisnya tipe apa, kemudian ini sector vektor ya dihitung. Nah ini nanti dari struktural engineer, owner, arsitek itu nggak perlu ngitung ini sebetulnya. Jadi tugas bisa kami bantu. Saya bisa hitungkan. Jadi nanti kalau kebayangkan kalau ada 100 member misalkan ya yang berbeda-beda, harus ngitung satu-satu ini ya mungkin ya enak aja sih kalau orang struktural engineer kan gampang gitu, tukang biasa ngitung beam gitu ya. Tapi kadang-kadang waktunya yang mungkin nggak penting juga buat mereka, jadi kami bisa bantu hitungkan ini lebih cepat gitu. Setelah section vektor, nah ini yang tadi Mbak Prisil, kenapa struktur yang lebih tipis itu dia lebih tebal catnya, begitupun kebalikannya yang tebal jadi lebih tipis. Kenapa? Karena kecepatan heat transfernya. Kalau ini kebayang kalau kebakar ya itu pasti cepat panas karena dia tipis nih. Kalau yang kiri nih, kalau yang sebelahnya pasti dia butuh lama banget ya baru dia mencapai temperatur tersebut gitu. Ini mungkin saya mau share juga bahwa fasilitas kita punya namanya center untuk fire protection, lokasinya di Newcastle. Kita investasi cukup besar ini hampir sama besarnya seperti pabrik kami di Cikarang, tapi ini khusus untuk pengujian saja, untuk pengujian khusus pengujian fire protection. Jadi semua manufaktur yang memproduksi fire protection di seluruh dunia itu pasti akan mengirimkan sampel setiap berapa batch sekali untuk diuji di sini, gitu. Jadi kayak kami misalkan di Indonesia memproduksi Interchar ataupun yang epoxy ya, Chartek kita punya produk itu setiap berapa batch pasti akan dilakukan pengiriman ke UK untuk dilakukan pengujian. Kemudian dari sisi track record ini yang di Indonesia saja sebetulnya ya kita sebetulnya sudah supply lebih dari 2 miliar liter untuk protection ini ya di seluruh dunia. Jadi agak sedikit sombong nih, jadi nggak ada rival sebetulnya. Cuman di Indonesia punya pasar sendiri ya Pak ya. Cuman di Indonesia banyak yang belum aware mungkin ya dengan international paint. Harapannya bisa pakai ini di Dubnium Data Center ini di Indonesia loh, bukan di luar negeri. Jadi kita juga baru selesai di tahun kemarin ini menggunakan strukturnya menggunakan passive fire protection. Kemudian ini kalau jalan-jalan ke daerah Bekasi atau di di Tol Kota kelihatan ya. Iya. Itu ada stasiun LRT. Nah itu semuanya diproteksi menggunakan passive fire protection kita, Bu. Sekitar 16 station ya, menggunakan white paint-nya juga menggunakan passive fire protection. Ke Cibubur juga nyampe tuh ya. Yang rumahnya di Cibubur juga bisa dilihat. Saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Pak Mulyadi Putra. Dia bertanya, selamat sore Pak Yaya. Untuk cat fire protection bisa digunakan untuk atap seng rumah Pak? Kemampuan cat kita sebetulnya untuk di struktural ya, struktural. Jadi kalau seandainya dia seng atap rumah kan tipis banget ya, tipis banget. Kemudian apinya dari mana nih, di bawah? Ini mau dipasangnya di mana? Di atas, nanti di atas kena UV juga gitu kan? Akan tidak sebanding dengan cost-nya sebetulnya. Cost-nya, dan kemudian juga secara testing juga tidak ada untuk plat setipis itu, untuk seng setipis itu. Even misalkan untuk purlin saja yang 3,2 mili itu sebenarnya tidak ada sertifikasi. Tapi kalau mau logik
kita mau pakai, ya sebenarnya bisa aja kemampuan untuk menahan api. Tapi kan fungsinya untuk apa? Ketahanan supaya dia tidak jatuh, atau supaya dia supaya api tidak menjalar kemana-mana gitu. Misalkan kejadian dari rumah sebelah di atas supaya tidak menjalar ke bawah misalkan gitu. Tapi tidak sebanding lah kalau untuk di rumah gitu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Hendrawan Winata. Di sini beliau bertanya mengenai suhu berapa produk ini dapat bertahan terhadap api, Pak, dan dalam waktu berapa lama, seperti itu. Dan kemudian pada brosur digital saya baca produk ini untuk api selulosa. Maksudnya seperti apa, Pak? Silakan. Oke, baik. Dari selulosa dulu ya. Jadi sebenarnya ini memang fokusnya dari Pak siapa tadi, Bu? Sorry. Pak Hendra Winata. Pak Hendra Winata ya, Pak Hendra. Jadi Pak Hendra, fokus kita saat ini sebenarnya memang fokusnya ke selulosik kondisi, selulosik material nih. Jadi kondisi selulosik, jadi kondisi sumbernya selulosik. Selulos material sumber pembakarnya selulos seperti kayu, plastik ataupun bangku-bangku atau meja-meja dari kayu gitu ya. Ataupun kain-kain itu yang umumnya terjadi di gedung ataupun fasilitas-fasilitas umum seperti bandara atau stasiun. Jadi itu Pak, kenapa ada selulosik. Kemudian berapa lama dia bisa bertahan, tentu sesuai dengan desainnya. Desainnya mau berapa lama, mau 60 menit, 120 menit atau 90 menit gitu. Itu kira-kira. Jadi awal tadi sudah disampaikan sebetulnya ya. Jadi untuk berapa lama bertahannya sesuai dengan desainnya. Selamat sore Pak Yahya. Jadi dari yang saya baca kan yang Intercharge series ini kan proteksi kebakaran pasif untuk jenis api selulus. Nah yang saya maksud juga memang ada berapa jenis api Pak. Kalau kita kan orang awam kan kita nggak paham ya. Jadi sebenarnya ada berapa jenis api. Sedangkan kalau untuk gedung sendiri kan sebenarnya yang ada di dalam gedung ini kan bisa jadi kan bukan hanya kalau yang tadi saya dengar secara singkat pemaparan Bapak bahan yang selulus gitulah. Padahal dalam sebuah gedung kan kadang-kadang kan kita terkadang misalnya ada gedung yang alih fungsi seperti itu yang tentu saja di dalamnya juga mungkin nggak hanya berasal dari api yang tadi Bapak bilang ya dari bahan-bahan yang selulus. Nah, bagaimana dengan bahan-bahan lainnya? Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin saya ingin juga penjelasan tentang jenis api dulu itu Pak, supaya saya karena sepemahaman saya api ya cuman api gitu ya Pak ya. Ya, thank you Pak. Betul. Terima kasih Pak Hendrawan. Ya, jadi saya langsung saja. Memang betul. Tadi juga saya sempat menyinggung ada istilah dua jenis api berdasarkan sumbernya ya. Ada selulosik, ada hidrokarbon. Memang ketika dia satu building terjadi kondisi selulosik, itu mungkin bisa jadi ada alih fungsi misalkan sebagai hidrokarbon. Tentu ketika sudah ada alih fungsi sebagai hidrokarbon, dia tidak berfungsi semaksimal mungkin, tidak berfungsi maksimal gitu ya di selulosik produk ini. Jadi kalau Bapak tanya jenis api itu ada berapa sih? Sebenarnya sumbernya itu ada dua, ada hidrokarbon, ada selulosik. Kalau hidrokarbon itu dia paling dominan itu penggunaan oil and gas di situ. Jadi ada oil atau chemical yang mudah terbakar. Jadi secara dominan di situ ada Pak. Itu Pak Hendra. Tapi kalau selulosik tadi memang cenderung kebanyakan lebih menggunakan sumber-sumbernya dari selulose. Tipe pembakarannya kan agak lebih lama dibanding hidrokarbon. Kalau hidrokarbon mungkin di bawah 5 menit dia langsung bisa sampai 1000 derajat secara kurva api. Tetapi kalau di hidrokarbon dia kebakarannya tidak langsung serta-merta besar. Dia sedikit merambat terus sampai akhirnya besar gitu. Cuman karena memang akses kadang-kadang sprinkler, masalah dengan hidran atau pemadam kebakaran yang terhambat macet misalkan, jadi dia bisa membesar. Bapak boleh perhatikan deh antara perbandingan antara kebakaran misalkan di oil and gas atau di pabrik kimia misalkan ya dengan pabrik gedung, kebakaran gedung, itu pasti proses pembesarannya akan sangat signifikan bedanya gitu. Itu kira-kira Pak Hendrawan perbedaannya sumber apinya ya.
Oke, terima kasih banyak Pak Yaya. Semoga cukup menjawab Pak Hendrawan. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Wijayanto. Beliau bertanya, berapa persen tambahan biaya untuk penggunaan fireproofing terhadap biaya struktur bangunan, Pak? Aduh, berapa persen ya? Saya belum pernah menghitung itu gitu. Tapi yang pasti untuk penggunaan fireproofing itu cukup signifikan sih jika menggunakan memang bangunan. Tergantung bangunan lagi Pak Budi. Jadi bangunannya itu sendiri apakah komponen steelnya sendiri lebih banyak atau dia hanya sedikit saja, jadi nggak bisa dihitung secara ini juga sih spesifik gitu ya. Kalau mau Pak Budi nanti tinggal diinfokan saja ke saya BQ-nya berapa ada, nanti saya hitungkan ya. Saya bantu hitungkan. Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi atau data teknis tentang produk-produk material building yang dibutuhkan di proyek yang sedang dikerjakan, dan kami sudah klasifikasikan untuk kategori produk-produknya dari pekerjaan arsitek interior. Di sini sudah ada kategorinya, ada produk-produk sipil gitu. Di sini juga sudah ada subkategorinya. Terus juga di sini juga ada produk-produk dari MEP misalnya. Di sini juga sudah ada subkategorinya. Dan di sini misalnya kita membutuhkan kategori dari salah satu produk yang kita ingin butuhkan, misalnya sipil gitu ya. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, misalnya seperti ini, kita masuk ke sini, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita mau ke produk mana, ke brand apa gitu. Nah, kita tinggal klik di sini produk yang dibutuhkan, misalnya seperti ini, International Paint. Nah, nanti kita akan langsung masuk ke halamannya International Paint. Nah, ini halaman International Paint ini yang memanage langsung dari teman-teman IP gitu dari International Paint-nya. Jadi kita langsung berhubungan dengan teman-teman dari International Paint-nya, bukan melalui Katalog Pro. Katalog Pro hanya sebagai platform atau wadahnya. Nah, di halaman ini kita bisa tahu International Paint itu kantornya di mana sih. Terus juga yang terpenting adalah PIC-nya. Jadi bagi konsultan biasanya agak males biasanya kalau menghubungi kantor, karena kadang-kadang suka tidak dihubungkan langsung ke PIC yang bersangkutan. Nah, di sini sudah ada PIC-nya, di sini sudah ada Pak Yaya. Nah, di sini juga ada nomor telepon Pak Yaya. Jadi teman-teman yang membutuhkan atau ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang IP atau International Paint bisa langsung menghubungi nomor telepon Pak Yaya. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program Katalog Pro lainnya, Protok setiap hari Jumat jam 3 sore. Lalu ada Product of the Week jam 2 siang. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Sampai jumpa di acara berikutnya. Katalog Pro.